Selamat sore, selamat siang. Mari kita sejenak mendengarkan sabda Tuhan dan mari kita mendengarkan dengan penuh iman, penuh kepercayaan bahwa Tuhan bersabda kepada kita semua. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya dan Suara Romo ke-mute. Maaf Bapak Ibu, saya ulangi ya karena ada problem teknis. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Mereka mendengarkan segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia menghimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu Bapak, saudari-saudara, para devosa yang kasih Tuhan, siang hari ini kita membaca sabda Tuhan dari Injil Markus. Bagaimana Yesus didatangi oleh banyak orang. Dan orang banyak itu sampai berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Bahkan Tuhan Yesus juga terdesak. Ya, karena banyaknya orang yang datang, mungkin mereka ingin mendekat, mereka ingin menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Ada yang ingin memegang, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, para devosan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melayani banyak orang dengan penuh kuasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya atas kehendak Bapaknya. Dia melakukan, mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga aktivitas yang lain dengan menghadirkan Allah sendiri Bapaknya. Dia menghadirkan kuasa dari Allah Bapa. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, yang ditukarkan itu bukan hanya pelayanan manusiawi, kuasa manusiawi, tapi yang ditunjukkan itu juga Allah yang berkuasa. Kok bisa? Bagaimana caranya? Karena Yesus mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Kita juga punya kebiasaan berdoa. Sebelum bekerja, kita juga berdoa. Sebelum makan, kita juga berdoa. Bahkan bangun tidur, kita juga berdoa terlebih dahulu. Nah, hal ini untuk menunjukkan bahwa
Allah itu ada bersama dengan kita. Roh Allah itu hadir di dalam diri kita. Sehingga segala aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari itu bukan hanya melulu kehendak kita, tapi juga kehendak Allah. Bukan melulu segala keinginan cita-cita kita, tetapi sekali lagi kita juga mendengarkan kehendak Allah. Kalau kita akan bekerja, kita mohon tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Demikian pula ketika kita mau melayani dalam sebuah ibadat, dalam sebuah kegiatan, kita juga mengawali dengan doa. Supaya apa? Bukan diri kita yang kita tonjolkan, tetapi Allah yang hadir dalam diri kita. Biarlah Allah memakai diri kita untuk melayani sesama. Maka ketika ada misalnya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ketika kita memimpin lagu, ada yang tidak menyanyi, ya tidak perlu marah. Ya. Ketika kita ajak hening untuk berdoa, ada yang tidak bisa hening, tidak bisa diam. Ada yang masih melihat ke sana kemari, masih ada yang bergerak, berjalan, ya tidak usah langsung marah atau memberikan komentar-komentar yang mungkin malah merusak suasana atau menyakiti hati. Mari kita belajar sabar. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga ketika di rumah, anak-anak bekerja, lalu para cucu ini dititipkan ke oma-opanya, oma-opa jaga cucu. Nah, cucunya lari ke sana kemari, cucunya teriak-teriak, lalu oma-opanya merasa, wah ini cucu nakal sekali. Cucunya kok tidak seperti saya dulu, anteng, diam, mendengarkan. Ya, kita tidak boleh langsung marah. Ya, cucu-cucu sekarang lebih aktif. Karena apa? Susunya lebih bergizi, makanannya lebih banyak, makanannya lebih enak, lebih banyak gizinya. Sehingga mereka punya energi yang banyak bergerak ke sana kemari. Bahkan lebih pandai. Opa-omanya menegur malah dijawab, ya, dibantah. Karena mereka lebih pandai. Makanannya bergizi. Beda dengan zaman kita, ya, opa-oma, ya. Makanannya sederhana, makanannya ketela. Makanannya nasi saja. Sehingga tidak punya energi yang berlebihan. Anak dulu ya diam saja. Energinya kurang. Nah, mau dimaklumi. Tapi anak-anak sekarang, cucu-cucu sekarang begitu mencintai oma-opanya. Karena apa? Opa-oma biasanya kalau diminta ini itu dituruti, ya. Langsung diberi, sering diajak makan, sering diajak kuliner, diajak pergi, dibelikan HP baru, ya. Diberikan buku-buku baru. Ya, biasanya opa-oma ini malah memanjakan para cucunya. Nah, oleh karena itu, dalam hidup ini, pelayanan itu bukan hanya melakukan sesuatu untuk komunitas, untuk orang-orang tertentu, tapi pelayanan ini sudah menjadi bagian hidup kita. Para opa-oma ngomong cucu itu juga pelayanan. Bukan hanya memimpin ibadat, memimpin lagu, tapi di rumah menjaga cucu itu juga pelayanan. Bahkan menjaga rumah, seringkali ini opa-oma kan diminta anaknya
Oma sudah lama, Mama sudah lama enggak ke sini. Ini kita mau pergi nih. Tolong ya jagain rumah. Apa jawabannya? Oh, Mama kok cuma disuruh jaga rumah, enggak diajak pergi. Nah, mungkin ini panggilan kita untuk melayani anak-anak. Memang kalau ada waktu, ya silakan untuk pergi, untuk menjaga rumah atau menjaga cucu, atau mungkin diserahi tugas-tugas tertentu ya oleh anak-anak. Mungkin ketika aktif di masyarakat masih ditunjuk sebagai pengurus masyarakat, misalnya menjadi RT atau menjadi RW, di gereja juga begitu. Ini tugas lagi. Sudah usia lanjut kok masih diberi tugas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah panggilan Tuhan untuk kita. Bukan hanya ketika kita muda, ketika dipanggil. Yesus manggil kita, Tuhan manggil kita ketika masih muda, bahkan ketika usia sudah lanjut pun, Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk melayani. Maka saya senang sekali, opa-oma di sini masih mau ya diminta untuk memimpin doa, diminta untuk memimpin pujian, diminta untuk memimpin koronkanya, doa rosario. Wah, masih semangat memimpin dengan penuh sukacita, kegembiraan, tidak menolak. Wah, itu luar biasa. Ketika anaknya bilang, Ma, datang ke rumah ya, kita mau makan-makan. Mungkin itu juga panggilan pelayanan. Hadir di tengah keluarga untuk berbagi kebahagiaan. Memberi contoh. Kadang-kadang anak-anak itu lupa. Ya, lupa bagaimana mengasihi anaknya, artinya cucunya opa-oma. Selalu bersikap keras terhadap anak-anak mereka. Nah, opa-oma bisa memberikan nasihat, Mbok ya yang sabar jadi anak. Jadi opa harus sabar, pendamping, mengasuhi anak-anak. Nah, itulah sebenarnya hidup sehari-hari adalah panggilan kita untuk melayani. Meskipun itu bukan tugas yang berat, meskipun itu tugas yang sederhana. Kadang-kadang juga memperhatikan kebersihan rumah, kerapian rumah, itu juga panggilan kita. Memang ketika usia lanjut, ya perannya menjadi lebih sedikit. Tapi jangan lupa bahwa kita tetap dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Entah itu hal-hal yang kecil maupun yang besar, entah itu sifatnya rohani, atau yang bukan rohani, kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kita dipanggil untuk itu. Maka ketika kita dibutuhkan oleh orang lain, oleh keluarga kita, marilah kita menjawab. Ya Tuhan, aku bersedia untuk melayani. Ya Tuhan, pakailah aku, meskipun aku tidak sempurna, meskipun aku tidak sekuat dulu, meskipun aku tidak semahir dulu, pakailah aku untuk melayani. Karena dengan pelayanan, kita dipakai oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang memakai kita. Bayangkan itu sebuah berkat ya. Sebuah berkat bagi kita kalau kita dipakai oleh Tuhan. Usia sudah lanjut, tapi Tuhan masih berkenan memakai. Yang memakai Tuhan sendiri. Maka Ibu Pak, ya, Opa Oma, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas setiap tugas dalam hidup kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu pelayanan kita. Ya, bukan hanya di gereja atau di masyarakat, tapi hidup sehari-hari selalu tidak lepas dari pelayanan. Mari kita melayani dengan penuh cinta kasih, agar yang kita layani mendapatkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan.
Biar lewat kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita layani, itu merasakan kasih Tuhan karena apa yang kita lakukan. Baik, Bapak Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan saya juga senang diundang di sini untuk berbagi Tuhan. Semoga ini juga berguna baik untuk saya maupun juga untuk Bapak Ibu, Opa Oma semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.